pelajaran CNC Turning, yaitu yang akan membahas materi mengenai sistem koordinat. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di sini sudah tahu mengenai apa itu CNC? Belum ada gambaran sama sekali ya tentang CNC ya. Jadi CNC adalah sebuah mesin perkakas tangan yang dimana digunakan untuk memproduksi suatu benda melalui program kontrol atau menggunakan kode numerik. Ini saya akan menjelaskan secara mengenai dasar-dasar dari penggunaan mesin CNC ini, terutama ada sistem koordinat. Jadi sini akan ada video dari proses CNC. Baik, langsung saja. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi ini adalah gambar dari mesin CNC, dari CNC Turning atau CNC Good yang memiliki dua aksis, yaitu aksis X dan Y. Kontennya merupakan CNC adalah sebuah teknologi yang digunakan dalam proses manufaktur untuk mengontrol mesin dan alat pemotong secara otomatis melalui program komputer. Jadi sebelum benda itu dibuat itu didesain terlebih dahulu, kemudian menggunakan aplikasi yang namanya CAD atau CAD modernnya, kemudian akan dihasilkan suatu kode program numerik dan akan dimasukkan ke dalam mesin CNC ini. Kemudian dari program CNC ini muncul yang namanya XI atau kendali numerik kontrol, berisikan data numerik yang disisipkan dan sistem otomatis bekerja sesuai dengan kode program. Jadi kode NC ini akan dimasukkan ke dalam mesin CNC ini agar bisa mesin dapat bekerja secara terurut. Terus untuk selanjutnya adalah untuk prinsip kerjanya, yaitu CNC ini ada banyak jenisnya, ada 2 aksis maupun 3 aksis. Kemudian yang 2 aksis itu adalah CNC Turning, dan yang 3 aksis itu adalah CNC Milling. Perbedaannya adalah yang satu 2 aksis, yang satunya ada 3 aksis. Kemudian produk didesain, kemudian dibuat program berbentuk NC atau numerical controller seperti yang saya jelaskan tadi. Mereka disisipkan pada mesin, pada kerja dipasang dan disetting pada titik 0. Kemudian mesin akan berjalan sendiri sesuai kode program yang dimasukkan. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut tentang pengertian dari CNC dan prinsip kerjanya ini? Baik, untuk keuntungan dan kerugiannya ada beberapa, yaitu dari mesin CNC ini. Untuk keuntungannya adalah memiliki fleksibilitas penuh, kemudian hasil benda kerja jadi lebih presisi, pada hasil produksi menjadi lebih mudah, aman, dan efisien. Kemudian untuk kerugiannya adalah biaya operasional, biaya dari CNC ini relatif tinggi juga. Kemudian karena kepresisiannya yang tinggi, otomatis pemeliharaannya juga cukup rumit. Kemudian memerlukan programmer khusus juga yang otomatis dan keterampilan yang tinggi dalam program CNC. Ini adalah contoh dari video CNC-nya. Dia yang bergerak itu benda kerja dan juga palet. Jadi ini tidak dikontrol menggunakan manual, melainkan menggunakan otomatis. Jadi pemrogramannya itu ada di luar, maksudnya sebelum diproses itu ada yang namanya pemrograman. Pemrograman bisa menggunakan manual dan juga bisa menggunakan otomatis.
jika manual itu ya memasukkan program itu secara manual di dalam mesin. Bila otomatis itu menggunakan aplikasi tambahan di laptop atau di PC namanya Mastercard. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai program dasar pemrograman secara manual. Jadi pada mesin CNC turning 2 sumbu ini yang dapat bergerak secara melintang dan juga memanjang. Untuk gerak melintang itu ada sumbu X, sedangkan untuk sumbu Z itu ada gerak memanjang. Kemudian untuk sistem pemrogramannya ada dua, yaitu sistem absolut dan juga incremental. Untuk sistem absolut ini perintah gerakan itu didasarkan pada satu titik referensi. Jadi titik awalnya dan titik nol, jadi tidak berubah-ubah. Jadi yang berubah-ubah itu adalah sistem incremental, yaitu titik akhirnya itu berubah-ubah sesuai dengan titik instruksi berikutnya. Kemudian saya akan lanjut ke contohnya saja. Ini adalah contoh dari sistem absolut dan juga incremental. Jadi sebagai contoh adalah untuk lintasan ini menuju ke A. Ini kan titik 0,0, ini kan bidang kartesius ini, dan sumbu X ada di sini dan sumbu Y ada di sana. Kemudian untuk lintasan 0 O ke A itu adalah 6,5 sesuai dengan titik itu. Kemudian untuk A atau B turun itu menjadi 700, min 4. Kenapa kok min 4? Karena bergeraknya ke bawah. Dalam B kerja adalah min 600, min 500 ke sini dan bergerak ke kiri. Jadi untuk bergerak ke kiri atau ke bawah itu nilainya negatif. Kemudian juga bergerak ke atas seperti C dan D itu min 4,6. Kemudian yang itu kembali lagi 0,0. Terus untuk incremental itu berubah-ubah untuk nilai titik referensinya. Jadi untuk yang pertama adalah titik 0 ke 1 itu 500. Mengapa 500? Karena ini adalah jaraknya. Jadi bergerak ke kanan itu 500. Kemudian 1 ke 2 itu 200 karena 250 karena antara 1 dan 2 itu memiliki jarak ini 700 kurang 500 ini kan 200. Jadi berubah-ubah. Jadi apabila titiknya ada di 1 berarti kan tidak kembali awal lagi seperti yang solid ini. Dan 50 ini adalah ketinggian dari titik nomor 2 ini. Kemudian 2 ke 3 itu 600,0. Mengapa 600? Karena dari 1300 ini kurang 700 ya hasilnya 600. 0 karena bergeraknya searah, maksudnya satu titik. Jadi kan ini kan tidak berubah. Titik 2 ke 3 itu kan tidak berubah. Ketika naik dan juga tidak turun maka ditulisnya 0. Dan titik 3 ke 4 itu min 300, kemudian 150. 300 karena dengan ini ke kiri bergerak ke kiri itu kan berkurang. Kalau ke kiri kan nilainya negatif. Kemudian yang ke atas ada 150 merupakan ketinggiannya. Untuk titik 4 ke 5 ini kembali lagi ke sini, jadi min 600,0 karena bergerak ke arah. Kemudian untuk 5 ke 0 itu adalah min 300, min 200 itu kan kembali lagi ke titik 0. Kalau di sistem solid itu kan kembalinya di 0,0. Apakah sudah paham mengenai ini sistem absolut dan incremental perbedaannya? Mas Bayu, apakah sudah paham?
pertanyaan mungkin mengenai asuhan fundamental Mas SMA. Dan ini adalah contoh dari format blok program. Jadi untuk pembuatan program secara manual itu, ini adalah contoh dari blok program. Jadi yang N ini adalah nomornya, sedangkan G ini adalah fungsi dari D dan fungsi N. Atau satu fungsi digunakan untuk memerintah mesinnya. G dan N. Kemudian ada X atau X ini adalah untuk diameter dari benda. Kemudian Z adalah dari panjang bendanya itu. Dengan I adalah parameter M99 untuk menentukan radius ini dan K ini. Dan F ini adalah kecepatan dari VB. Dan H ini adalah ketebalan dari pematangannya. Ini adalah contoh dari programnya. Jadi yang pertama sudah saya share di grup mengenai modelnya. Bisa dilihat mengenai apa sih fungsi dari G-code-nya itu, G-code dan juga M-code. Jadi yang pertama ini saya menggunakan metode incremental. Ya. Di sini untuk nomornya 00, kemudian G-code-nya D92, maksudnya adalah menggunakan metode absolut ya. Kemudian untuk X-nya adalah 2200, maka 2200 ini adalah diameter. Nah, dari diameter dari ini ada ratusan ini karena tingkat kepresisian dari mesinnya ini 1/100 mili. Kemudian yang Z ini ada apa namanya? Satu ini. Kemudian M03 adalah perputaran spindle yang searah jarum jam. Kemudian yang G00 adalah gerakan cepat tanpa adanya penyayatan. Jadi padatnya ini digerakkan 1640. Jadi ini 16,4 ini. Jadi di gerakan secara cepat seperti ini nanti gerakannya maju. Kemudian Z-nya adalah 100, jaraknya dari titik benda dan juga pahat. Kemudian apabila pahat sudah berada di sini, maka angka selanjutnya adalah G01 atau gerakan lurus dengan penyayatan dengan diameter 16,4, kemudian dengan panjang 18. Jadi untuk bergerak ke kiri atau memakan itu menggunakan tanda negatif. Misalnya kalau tidak menggunakan tanda negatif, maka pahat akan bergerak ke kanan. Dan untuk VB-nya adalah 50. Kemudian lanjut lagi ke G01. Ini kembali lagi ke 22. Jadi setelah G01 ini yang nomor 3, blok nomor 3 ini, gerakan pahatnya adalah seperti ini. Jadi bergerak lurus seperti ini. Kemudian ketika sudah sampai jarak 18, maka akan lanjut lagi di blok nomor 4, yaitu 22. Jadi setelah begini nanti pahat akan mundur untuk memfacing ini, jadi biar rata ya dari sini dengan jarak yang sama itu 18 mili. Kemudian apabila sudah muncul lagi nomor blok 5 ya, G00 100, jadi kembali lagi ke awal. Nah, persis seperti ini nanti. Kemudian selanjutnya adalah membubut lagi bertingkat yang ini 12,4 ini. Kemudian pahat juga gerakan dengan G00 dengan 12,4 ini dengan jarak
antar benda dengan benda yang ada 1 mili, jadi pahat berada di sini. Kemudian Genos 1 nomor 7 ini 12,4 ini, terus dengan panjang 12 mili, jadi bergerak seperti ini untuk blok nomor 7. Terus setelah itu blok nomor 8 Genos 1, 2 sama seperti tadi, ini akan mengumumkan kembali lagi di sini. Kemudian G0 200 ke 1 ini, jadi akan dihasilkan gerakan seperti itu. Terus selanjutnya ada M05 atau spindle berhenti berputar. Jadi setelah itu kan, setelah program selesai itu harus ada ini, ada program M05 berhenti berputar. Kemudian M30 adalah berakhirnya program ini. Kemudian ada yang ditanyakan dari cara kerjanya dari atau program ini. Dari ditanyakan Mas Bayu, katanya masih bingung. Oke, langsung saja. Apabila tidak ada bingungan, silakan untuk di scan mengenai latihan soal ini. Silakan untuk di scan untuk mengetahui berapa jauh sih pengetahuan yang saya sampaikan ini. Jadi untuk untuk kegunaannya, silakan untuk memasukkan nama kalian serta nomor absensi masing-masing ya. Kemudian diklik mulai, nanti akan mulai dari kuisnya ini. Dan silakan dijawab benar-benarnya, sebisanya. Jadi akan muncul untuk nilai-nilainya. Ini adalah untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ini adalah contoh dari hasilnya. Contoh dari pengerjaannya. Itu apakah susah untuk soal-soalnya yang ada ini? Lumayan. Susah. Nanti cek lagi kan ada kuncinya kan ya, bisa dibaca lagi. Ya Mas, belum selesai ya? Baik, setelah selesai mengerjakan kuis ini, diharapkan agar bisa mengetahui mengenai materi yang telah saya sampaikan. Dan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap semuanya bisa menjadi berkah atas materi yang telah saya sampaikan, jadi bermanfaat kepada kalian semua. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon untuk kepada salah satu teman untuk memimpin doa untuk mengakhiri dari pembelajaran. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
berdoa tidak pernah usai.